Mas Mundari menurut pandangan saya memiliki peran penting. Yang pertama itu ia merupakan poros pertama yang mempopulerkan damar kurung ke cakupan yang sangat luas. Selain itu, Mas Mundari merupakan sosok perempuan yang berprinsip. Ia telah berdaulat dan memiliki keberanian yang luar biasa. Khawatirku, misalnya Borobudur itu tidak masuk sejarah Indonesia. Misalnya, kalau sih ketemu, loh gambarnya kok damar kurung, kita inspirasi, khawatirku yang ini. Ngerti ya? Makanya harus dibatasi. Ya, Bapak. Konsep, kalau misalnya ngomongin soal konsep harus lihat Mas Raja, tapi kalau misalnya ngomongin soal administrasi dan lain-lain bisa langsung ke sekretaris. Menurutku Mbak Mas Mundari sebagai seorang perempuan, beliau adalah sosok perempuan yang ulet, tekun dan juga gigih gitu ya. Bisa kita lihat beliau di usia yang sangat senja masih tetap terus berkarya, masih tetap bisa terus berdaya. Itu adalah hal-hal yang sangat membuat kami ini merasa kayak, wah, Mbak Mas Mundari, beliau masih tetap bisa berkarya, tapi beliau tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek. Beliau sangat-sangat bisa berjalan beriringan antara sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai seorang pengkarya. Jika sampai bisa terinspirasi dengan damar kurung Mas Mundari itu enam sisi apa ya? Dan melalui sosok Mbah Mas Mundari, kami melihat bahwa menjadi seorang seniman, utamanya menjadi seorang seniman perempuan, itu nggak salah loh. Bisa loh, asalkan bisa melakukannya secara beriringan, bisa membagi waktunya. Beliau tetap konsisten berkarya dengan karyanya, dengan karakter karyanya yang unik. Karakter beliau yang seperti itu yang membuat kesan tersendiri, utamanya bagi aku pribadi. Istiqomahan beliau terhadap damar kurung ini gitu. Bagaimana terkadang kita mencintai pekerjaan kita, mencintai hobi kita itu kan hanya ya mungkin nanti tua beda lagi, di umur segini beda lagi, tapi Mbah Mas Mundari ya mungkin ada faktor-faktor lain yang mendukung beliau sampai akhirnya terus berkarya di damar kurung. Bagaimana beliau menangkap peristiwa-peristiwa pada masa itu, menangkap perayaan-perayaan, kejadian yang terekam dalam memorinya, dia tuangkan ke dalam lukisan damar kurung. Kemudian seolah-olah Mbak Mas Mundari ingin mewariskan kepada kami atau menceritakan kepada kami generasi muda bahwasanya dulu ada nih peristiwa-peristiwa ini, ada perayaan-perayaan ini yang mungkin di masa sekarang peristiwa atau perayaan itu udah nggak ada. Imajinasi dan batinnya begitu menakjubkan dalam pandangan saya, karena objek atau hal-hal peristiwa yang dituangkan dalam lukisannya tentu punya maksud. Dari sekian gambaran Mas Mundari ini akhirnya memberikan cahaya tersendiri. Dari lukisan-lukisan itu Mbak Mas Mundari hampir belum pernah saya temui tentang kematian, yang seolah-olah ketika saya melihat seperti itu, gambar-gambar yang ceria, kemudian peristiwa-peristiwa perayaan masyarakat, seolah-olah hidup harus terus menyala. Begitu juga ada salah satu arsip yang mengatakan hidup terus harus berkarya. Kenapa menggunakan medium museum? Karena kebanyakan orang-orang saat ini itu kan memandang museum itu suatu yang males ke museum karena bosen, boring gitu-gitu aja gitu. Nah, di sini kita ingin memperkenalkan bahwa museum itu Museum yang interaktif, media belajar juga sekaligus media hiburan, bisa diakses dimanapun, kapanpun, dengan media apapun. Ada banyak cara untuk mengenang sosok Mas Mundari, mengenang karya-karyanya, mengenang
kegigihannya kita bisa melihatnya di Museum Mas Mundari.